Ya, semangat pagi teman-teman semuanya. LPPM Widya Pratama, apa kabarnya? Solid Dan maju. LPPM Widya Pratama, apa kabarnya? Solid dan maju. Ya. Semangat ya. Hari ini kita akan belajar tentang The Secret of Subconscious Mind, rahasia pikiran bawah sadar. Ya, kita mengenal ada pikiran sadar, bawah sadar. Kalau segmen Freud itu ada 3 ya, pikiran sadar, bawah sadar, dan pikiran yang tidak sadar. Yang kita sering bicarakan hanya yang sadar dan bawah sadar. Nah, kita hari ini membahas yang pikiran bawah sadar. Ya, lanjut ya. Nah, tujuan kita yaitu mengenali cara kerja pikiran bawah sadar. Kenapa? Karena bawah sadar itu penting sekali. Ya, yang menuntun kita, kehidupan kita sehari-hari, kebiasaan kita, dan yang mempengaruhi perilaku kita juga. Ya, kemudian juga memahami pengaruhnya terhadap kehidupan kita. Ya, juga kita akan belajar bagaimana mengelolanya secara positif. Oke, lanjut ya. Nah, elemen-elemen pikiran manusia ya ini. Persepsi, ingatan, pikiran juga, imajinasi, emosi, motivasi, dan kesadaran. Itu ya, elemen-elemen bagian dari pikiran kita itu menyangkup itu semua. Ya. Kemudian, nah, kenapa kita belajar tentang pikiran? Karena pikiran itu penting. Nah, pentingnya adalah pikiran itu mempengaruhi realitas ya, melalui keyakinan dan ekspektasi. Realitas kita ini bisa terwujud dibantu oleh pikiran bawah sadar kita. Jadi pikiran bawah sadar kita itu merealisasikan, mewujudkan apa yang kita inginkan, ya. Kemudian efek placebo menunjukkan bahwa pikiran dapat mempengaruhi fisik. Ya, efek placebo tahu ya, obat-obatan yang pil kosong itu cuma diisi tepung atau apa, tetapi itu diyakini bahkan ini akan menyembuhkan, itu keyakinan dan itu menyembuhkan, ya. Kemudian juga pikiran yang positif itu meningkatkan kesuksesan dan kesejahteraan. Kenapa? Karena pikiran yang negatif, wah tidak bisa, wah sulit itu. Nah, seperti itu bagaimana kita bisa maju ya. Sekarang pikiran-pikiran seperti itu yang merupakan mental block kita hancurkan semua. Yuk kita berpikiran yang positif. Apa yang kita tarik dalam pikiran kita itu yang terjadi ya. Apa yang kita yakini akan terjadi, ya itu yang terjadi ya. Nah, sekarang kita kembali mengenal pikiran ya. Jadi pikiran itu pembentuk realitas kita. Jadi di dalam pikiran ini semuanya itu permainan pikiran kita, dalam pikiran kita, dalam kehidupan kita. Kita mau senang, mau takut, itu dalam pikiran kita sendiri ya. Kemudian pikiran itu yang kita bahas itu pikiran bawah sadar ya. Jadi sadar dan bawah sadar, sebenarnya tadi ada 3 ya. Yang tidak sadar, tapi kita yang mau bahas adalah pikiran sadar. Tapi kita juga akan mengenal juga pikiran sadar. Pikiran sadar itu pikiran yang logis, yang analitis ya. Saat kita mengambil keputusan dan kehendak bebas, kapasitas kita terbatas ya, kurang lebih 7 informasi pada satu waktu. Jadi tidak bisa terlalu banyak. Nah, sementara bawah sadar itu bagian dari pikiran yang menyimpan memori, kebiasaan, nilai-nilai, keyakinan yang tidak disadari ya secara aktif, tetapi membentuk pola pikir kita ya. Kapasitas yang tak terbatas. Jadi setiap hari kehidupan kita dikontrol 90 sampai 95% tindakan kita itu, dari tindakan dan reaksi sehari-hari kita itu dikontrol oleh pikiran bawah sadar. Nah, begitu pentingnya ya pikiran bawah sadar itu.
Next. Nah, ini pikiran bawah sadar itu memiliki kekuatan luar biasa untuk membentuk kenyataan hidup kita. Apa yang kita tanam di dalamnya melalui pikiran sadar, ya. Baik pikiran positif maupun negatif akan termanifestasi dalam hidup kita. Jadi apa yang kita pikirkan, kita ucapkan itu berpengaruh besar. Tetapi yang lebih penting lagi sebenarnya apa yang kita yakini, kita rasakan itu yang kita terima. Jadi kita menarik sesuatu ya dari perkataan kita, dari pikiran kita, tetapi yang kita dapatkan adalah apa yang kita yakini, apa yang kita rasakan. Ya. Itu ya, lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke cara kerja pikiran bawah sadar. Ya, pikiran bawah sadar itu merekam dan menyimpan semua pengalaman bahkan yang tidak disadari. Ada yang bisa kasih contoh? Ya, merekam menyimpan semua pengalaman yang tidak disadari sekalipun itu masuk dalam pikiran bawah sadar. Bu Tia ini senyum-senyum, ada contohnya? Ya, merekam dan menyimpan semua pengalaman bahkan yang tidak disadari itu masuk ke pikiran bawah sadar. Contohnya apa Bu Tia? Bisa kasih contoh? Tidak disadari ini gimana ya berarti Bu, maksudnya tidak disadari? Kejadian spontan gitu kah Bu Indah? Ya yang tanpa disadari itu artinya dengan pikiran sadar kita, dengan logika kita. Kita dengan sengaja. Oh, dengan sengaja. Nah, itu pikiran sadar. Kalau yang tidak disadari itu kerekam seperti kita tidak sadar naik motor terus jebret dan kita nyadari ternyata oh kita tuh difoto toh. Oh ya, jadi bukan ya disengaja dari kitanya ya Bu. Betul, ya. Yang kita lihat dari sekitar kita berarti. Ya. Ada contohnya yang real. Kalau pengalaman yang mungkin cepat terekam di saya tuh biasanya yang, mohon maaf ini mungkin yang rodok-rodok bahaya, biasanya kalau di jalan ada yang jatuh. Itu kan bukan saya ya Bu, maksudnya bukan saya melakukan, tapi itu selalu terekam di ingatan saya, bahkan sampai korbannya tuh pakai baju apa tuh saya ingat. Jadi saya kadang kalau ada orang yang udah rame-rame gitu, saya milih nggak lihat karena itu langsung masuk ke ingatan saya jangka panjang Bu. Berarti gitu. Sebelumnya memang sudah pernah melihat, mengalami, betul, mendengar, pernah. Ya itu semua yang ditangkap dari panca indera kita meresap, yaitu ditangkap kemudian melalui pengalaman seperti itu, betul, kita tidak sadar langsung. Nah, tapi sebelumnya mesti ada pemicunya dulu ya. Nah, itu betul, berarti semua pengalaman yang kita alami itu direkam, nah disimpan. Nah, secara tidak sadar. Jadi intinya kita itu tidak tahu kalau kita itu direkam tidak sadar gitu ya. Nah, itu. Ada lagi yang nambahkan? Pikiran bawah sadar kita itu merekam menyimpan semua pengalaman, ya, bahkan yang tidak disadari. Ya, tanya Bu, bagaimana kita itu untuk bisa mendeteksi bahwa pemikiran kita itu bisa masuk dalam hati kita. Ternyata itu seperti ini yang terjadi, misalkan ya. Kalau kita melihat sesuatu peristiwa, kemudian bisa tertangkap dari pikiran kita. Tapi saya itu sering lupa gitu loh untuk menangkap peristiwa yang ada di dalam hidup saya itu loh. Nah itu apa karena saya sudah perlu dibersihkan dulu. Iya, terima kasih. Jadi itu masalah ingatan kalau itu ya, memori. Tapi yang di sini kan kita bagaimana menyimpan itu, memori jangka panjang di dalam pikiran bawah sadar kita bisa terbentuk dulu, kita sudah pernah belajar ya. Jadi karena pengulangan, kita sengaja, kita memang dengan pikiran sadar kita sengaja kalau kita belajar sesuatu, kita ulang-ulang terus, kepingin menguasai suatu misalnya mau ujian, ya kita ujian praktek atau ujian teori ya. Itu kita belajar terus, itu dengan sengaja kita memasukkan ke pikiran bawah sadar kita untuk mengingat. Jadi ada memori di situ. Tapi itu memang harus fokus untuk belajar, ya harus fokus. Terus bisa juga karena dulu pernah karena masuk di pikiran bawah sadar karena ada emosional, ada perasaan yang intens. Jadi itu teringat terus. Ya seperti tadi juga
melihat kecelakaan ngeri sekali. Itu di perasaannya itu nancep, ngeri sekali, sehingga setiap kali ada pemicu seperti itu melihat lagi atau gimana itu semacam diingatkan lagi, bahkan ada yang trauma ya. Itu dengan intens perasaan yang intens ya dalam. Kalau hanya lewat aja kita lupa. Di jalan banyak orang kita enggak fokus, enggak emosinya, perasaannya enggak di situ, ya lewat, enggak akan jadi memori. Makanya kalau kita juga bekerja, belajar, kalau cuman hanya sekedarnya ya hilang, lewat. Tapi kalau kita fokus, kita mengingat, apalagi diulang-ulang, pikiran yang diulang-ulang, mengulang terus. Jadi itu ya Pak Pur ya, jadi pengulangan dengan emosi, dengan fokus, itu yang bisa masuk ke dalam pikiran bawah sadar. Nanti juga akan dibahas ya. Kemudian yang kedua, itu menentukan persepsi, reaksi, dan pola perilaku kita. Karena semua tersimpan tuh kita tidak sadar, itu keluar muncul nanti dalam bentuk pola pikir, pola perilaku, dan persepsi kita. Kita memahami sesuatu tuh bagaimana. Kalau dulu waktu kecil kita sudah melihat, diajari, dididik dan lingkungan tertentu, sehingga melihat sesuatu tuh ya sesuai dengan yang diajarkan itu sudah masuk ke keyakinan ataupun nilai-nilai ya. Jadi itu menentukan persepsi, reaksi, dan pola perilaku. Oke, yang ketiga ya, tidak bisa membedakan mana realitas dan imajinasi. Kalau pikiran sadar, kita bisa membedakan ya, itu imajinasi impianmu, atau ini real ada ya. Itu pikiran sadar. Kalau pikiran tidak sadar, itu tidak bisa membedakan realitas dan imajinasi. Oleh karena itu, kalau kita belajar untuk mengubah kebiasaan kita yang buruk menjadi baik, ya dulu kita juga pernah belajar ya teknik Swiss ya. Nah, visualisasi itu mengimajinasi, karena pikiran bawah sadar sekali lagi kan tidak bisa membedakan ini realita atau ini imajinasi. Yang tahu adalah pikiran sadar kita. Oke, yang keempat, saat dipengaruhi oleh repetisi dan emosi ya tadi ya, diulang-ulang atau dengan intensitas emosi yang tinggi. Itu ya. Jadi ada yang namanya hukum pikiran ya. Hukum pikiran itu hukum keyakinan. Apa yang kita yakini akan terjadi, itu akan menjadi kenyataanmu. Jadi kehidupan kita itu sangat-sangat dipengaruhi oleh pikiran kita ya, terutama bawah sadar kita. Ada juga hukum tarik menarik ya. Pikiran yang dominan itu akan menarik pengalaman sejalan dengan apa yang kita pikirkan itu ya, sejalan ke dalam kehidupan kita itu. Kemudian juga repetisi tadi ya, repetisi dan emosi itu memprogram bawah sadar kita. Oke, ya. Ada yang mau berbagi dari poin ini, Andre? Oke, lanjut ya. Nah, oke, silakan. Ini yang menarik tadi ya Bu Indah ya. Bu Indah tadi menyampaikan pengalaman ya. Bu Indah menyampaikan bahwa repetisi ya, pengulangan yang berkali-kali ya, itu masuk ke pikiran bawah sadar. Betul. Ya. Jadi ini pengalaman saya sedikit bercerita. Saya itu dulu tidak bisa berenang ya, karena saya takut pernah kelelep dulu waktu masih kecil ya, pernah tidak bisa berenang. Terus setiap saya diajak berenang ya saya tidak bisa berenang, diajak suruh les berenang saya juga tidak minat, takut. Teman-teman pada bisa, saya tidak begitu tertarik. Ya terus SMA itu teman-teman saya sering ngajak berenang. Dan waktu itu saya belum bisa berenang waktu pertama kali itu. Terus teman saya tuh cuman bilang gampang banget begini yuk caranya. Tapi sering diajak berenang terus setiap minggu malah. Ya. Kalau di Magelang tahu Hotel Trio ya, di situ saya berenang ya. Nah, sama teman-teman kos gitu. Tahu enggak? Saya kelas 3 SMA tuh bisa berenang, bisa gaya kata, dan sedikit bisa gaya bebas. Sekarang saya sudah bisa gaya bebas. Sekarang nih,
Nah kembali saya ngeliat anak saya nggak bisa berenang, saya cuma bilang kamu terus senang, pertama senang dulu, terus ulangi terus kamu berenang, dah lama-lama kamu bisa. Mungkin begitu. Itu pengalaman dari pikiran bawah sadar itu bisa ngarah ke keberhasilan kayak gitu. Betul, iya, terima kasih. Itu benar-benar pengalaman ya, yang dipengaruhi oleh pemikiran kita bawah sadar bilang, nggak bisa, susah, aku nggak bisa. Persis saya juga dulu kecil tuh nggak bisa berenang, kakak-kakak saya bisa berenang. Saya anak paling kecil, kalau renang biasanya disuruh nggak usah ikut. Jadi pada waktu ada kesempatan berenang, kepingin sebenarnya, tapi takut. Pernah saya bahasa Jawa dilelep kayak apa itu, sampai saya napasnya minum air sejak itu takut dan tidak pernah. Tetapi setelah itu lihat teman-teman kok ya enak ya renang, mulai timbul lagi keinginan. Nah itu keyakinan itu lama-lama terkikis ya. Jadi kita mulai ada keinginan, ada niatan ya, bahwa bisalah pelan-pelan, tidak harus cepat seperti teman-teman. Tapi lama-lama ya seperti tadi akhirnya bisa. Saya pun juga bisa, tapi tidak berani yang dalam-dalam ya. Pokoknya bisa untuk berenang, terus masuk ke dalam ini latihan napas seperti itu. Jadi kembali lagi ke keyakinan kita dari awal itu kita disetir oleh keyakinan kita sendiri. Kalau kita yakin, kita pikirannya positif, ya hasilnya positif. Ya hukumnya kan begitu ya. Apa yang kita tarik positif, nanti kita inputnya positif, outputnya ya positif. Kalau kita masuknya sudah negatif, nanti hasilnya juga negatif. Oh enggak bisa, oh nanti begini ketakutan, enggak jalan. Nah itu pengalaman yang real yang bagus sekali ya untuk membuktikan bahwa bawah sadar kita, keyakinan itu penting sekali dalam hidup kita yang menentukan masa depan kita, kehidupan kita. Ini bawah sadar kita yang menuntun kita tiap hari. Kebiasaan tadi ya, kebiasaan terus lama-lama bisa. Coba kalau tidak terbiasa dengan itu. Dengan kebiasaan kita berkali-kali terus, bawah sadar itu seperti kita naik mobil, naik motor ya. Tidak usah belajar lagi setiap hari sama merem-merem gitu juga ambil kunci sudah bisa berangkat. Nah, itu kebiasaan yang otomatis ya. Juga gerakan refleks itu juga kadang kita terlatih sehingga menjadi biasa. Yang bela diri misalnya ya, refleks ada gerakan apa dia langsung refleks. Nah, itu ya tadi. Oke. Makasih teman-teman, kita lanjut ya. Nah, sekarang sumber input pikiran bawah sadar. Bawah sadar itu menerima dari mana? Pengaruh sesuatunya dari mana? Dari ini ya. Dari sumber yang masuk ke pikiran bawah sadar kita, tadi inputnya negatif, nanti hasilnya outputnya negatif, positif ya positif. Dari lingkungan masa kecil, dari kecil dibully, dikasih tahu teman-temannya bahwa kamu jelek, kamu gini-gini, atau orang tuanya bilang kamu bodoh, kamu tidak bisa, kamu gini. Itulah yang akan tersimpan di pikiran bawah sadar, menjadi keyakinan bahwa aku memang bodoh, aku jelek, aku tidak mampu dan seterusnya ya. Jadi lingkungan masa kecil pengaruh. Ada juga yang lingkungan masa kecilnya dididik dengan baik, anak itu menjadi percaya diri, sangat percaya diri asal tidak berlebihan ya. Tapi itu sangat baik sekali ya. Kenapa? Orang tidak percaya diri, ada rasa takut, cemas karena pengaruh masa kecil. Mungkin ya contohnya ketika kita diundang maju ke depan di kelas lah, atau waktu kuliah dulu, atau sekarang pun kalau mau public speaking, kadang ada rasa deg-deg ya, rasa agak gimana, tidak seperti biasa kita ngomong-ngomong gitu, tapi ada rasa yang berbeda, kayaknya berat. Itu mungkin pada masa lalunya masa kecil, pernah ketika dia mau bicara, ketika dia bicara pernah mengalami ya, itu diajak temannya, dibully, salahkan, ngomong terus dihina, ya itu menjadi takut, sehingga tubuh ini kan berusaha untuk melindungi kita, ya jantung itu berusaha deg-deg itu memberi sinyal bahwa awas nanti terjadi kayak waktu kita kecil nanti dihina, nanti di apa seperti masa kecil itu kan karena tertanam terus. Nah itu yang perlu kita buang seperti itu ya, yang negatif-negatif yang lalu menjadi mental block itu yang kita hancurkan ya. Yang kedua, ucapan otoritas. Otoritas itu artinya kalau anak kecil itu ya gurunya, mamanya, papanya, ya orang-orang yang
lebih pinter, lebih senior ya, yang dihormati, yang ditakuti itu ucapan. Itu betul-betul mengena ya. Kalau seorang guru mengatakan anaknya, anak didiknya dibilang kamu malas, tidak buat PR, ya. Tapi saya juga pernah melihat buku anak saya itu ada guru, yang lainnya mungkin beda. Ini guru ini luar biasa. Kalau lupa tidak buat PR, dia tidak akan memberi kata-kata negatif, selalu positif. Ini luar biasa guru satu ini ya. Dia selalu menulis, ya namanya siapa, anak saya disebut, terus kamu bisa lebih rajin belajar supaya apa, misalnya supaya sukses, atau ayo rajin. Semua intinya memberi semangat. Tetapi yang lain guru malas, kasih tanda pendong misalnya, malas atau gimana, belajar yang lebih rajin, tapi bawahnya ada tulisan jangan malas. Kata-kata negatif itu yang perlu disingkirkan. Tapi yang saya ceritakan tadi, guru tadi itu luar biasa, dia selalu kata-katanya positif, tidak ada yang negatif. Saya buka satu buku pelajaran itu tidak ada kata, selalu kata-katanya baik. Kalau nilainya naik sedikit aja ada kemajuan, ayo belajar lebih giat lagi atau apa, itu luar biasa ya. Kemudian pengalaman traumatis itu masuk ke dalam pikiran bawah sadar, kayak tadi ya, sudah jelas ya, pengalaman traumatis. Kemudian karena traumatis itu berkaitan dengan perasaan kan, berarti trauma. Kemudian repetisi dan afirmasi, afirmasi. Jadi mengulang-ulang. Afirmasi dulu kita sudah belajar ya, Butia juga sudah kapan waktu itu tentang afirmasi, bangun tidur ya, bilang apa, ya, perkataan apa? Iya, perkataan ajaib. Contohnya apa kemarin? Saya lupa. Itu bagus, saya catat kok. Iya, misalnya saya hari ini semangat, saya hari ini bahagia. Iya. Nah, afirmasi ini betul. Afirmasi ini pun kalau yang saya pernah alami juga, afirmasi ketika sakit kita katakan terus ya, aku sehat, aku kuat, aku diberkati, sehat. Dan nanti masuk di penyakit ya, ada ini membantu sekali untuk cepat penyembuhannya. Kemudian yang kelima, emosi kuat. Kuat itu bisa positif, bisa negatif. Ketika kita itu senang sekali, gembira sekali ya, luar biasa senang, itu pasti teringat. Pernah enggak Pak Andri ketemu atau Butia atau apa, ketemu saudara atau teman, terus kumpul, saya senang begitu, itu tidak akan lupa. Pasti ingat, oh dulu pernah ketemu ini di mana, pas itu acaranya apa. Tapi ketika tidak ada emosi seperti itu yang kuat, ya lupa, kapan ya ketemu ya, kita kayaknya pernah ketemu, ngomong apa lupa, tapi tidak ada emosi yang kuat itu. Yang negatif pun juga bisa, pernah dikata-katai yang sangat menyakitkan, itu nancap sampai kapanpun ingat, dulu itu yang ngata-ngatain aku begini-begini, masih diingat terus ya, itu emosi kuat. Sampai sini ada yang mau sharing juga? Di input masuk ke bawah sadar, kira-kira ini, mungkin ada yang lainnya lagi ya yang di luar ini, tapi yang utamanya ini ya, masuk ke bawah sadarnya melalui ini. Oke, kalau tidak ada kita lanjut ya. Nah, bahaya pikiran bawah sadar yang tidak terkelola. Kalau tidak terkelola ya, yang pertama karena keyakinan negatif, kita tidak mengelola dengan baik sehingga punya keyakinan negatif kita pelihara di dalam pikiran bawah sadar kita. Pikiran negatif itu ya bisa memandang diri sendiri ya, internal atau eksternal, melihat orang lain juga negatif. Apa yang ada dalam diri kita yaitu memantul ke luar. Kalau kita pikirannya negatif, pasti menilai orang lain ya selalu negatif. Walaupun orangnya itu bertindak positif misalnya, keyakinan negatif ya. Yang kedua, pola hidup berulang, ya ini hubungan yang toksik, kegagalan berulang-ulang ya, itu membuat bawah sadar itu menangkap hal yang negatif. Ini kayaknya hubungan toksik ini anak-anak yang muda-muda ini yang bisa kasih contoh ya, Butia ya, coba hubungan toksik itu yang gimana ya? Loh, sekarang itu banyak anak-anak yang sedikit-sedikit bilang, wah itu toksik, lingkungan toksik yang seperti apa dan contohnya realnya bagaimana? Coba bisa dibantu jelaskan. Ya, ini saya contoh pertemanan aja deh ya Bu ya. Boleh. Soalnya di kepala saya langsung yang lain, tapi pertemanan aja ya. Iya. Pertemanan aja, misalnya kalau hubungan toksik itu di pertemanan itu contohnya
Waktu itu saya sebagai pihak ketiga sih Bu Indah, cuman saya berpendapat bahwa hubungan dua orang ini sebagai teman itu toksik gitu. Jadi kalau saya tuh ngelihat ketika ada sebuah interaksi, misalnya mereka berinteraksi nih antara A sama B, itu berinteraksi gitu kan, saling curhat-curhatan. Nah menurut saya yang toksik itu adalah ketika si A nanti ketemu sama si C, ceritanya si B ini diceritakan padahal bocor, dibilang rahasia bocor, gitu. Nanti yang B juga gitu, dia ketemu sama yang D, diceritain apa sama A, disebarin sama dia. Itu menurut saya toksik Bu Indah. Salah jadi satu contohnya ya. Betul. Jadi kayak itu rasa percayanya, jadi kan kalau misalnya ketahuan, maksudnya ya mereka tidak sengaja mengetahui, loh kok kau kok kamu menceritakan ceritaku ke orang lain, kan hubungannya langsung kepercayaannya langsung rusak ya Bu ya antara satu sama lain. Menurut saya itu salah satu contohnya sih Bu. Ya, seperti itu Bu Indah. Hati-hati ya untuk curhat ya. Kita butuh curhat ya. Perlu orang yang kita bisa cerita, bisa memberi semangat dorongan kita, mencari solusi bersama ketika kita rasanya buntu ya. Betul. Tetapi harus hati-hati. Karena tidak semua orang bisa keep untuk rahasia seseorang. Ya malah disebar-sebar. Karena seneng ya kalau gosip tuh, ora ngerti toh, aku tahu ya. Iya, itu betul. Ya, jadi bahan. Hati-hati. Makanya tidak semua kita bisa terbuka dengan, kita punya sahabat yang kita bisa curhat tapi yang pasti kita tahu persis dia bisa keep. Nah, betul. Itu ya. Ada lagi yang mau curhat? Pak Andre? Ya, oke. Lanjut ya. Jadi yang ketiga yaitu stres kronis, gangguan psikosomatik. Ya, psikosomatik tahu ya, gangguan fisik yang karena pikiran, ya, stres kronis. Jadi karena ketegangan mentalnya, terus dia kecemasan dan lain-lain bisa masuk ke psikosomatik. Nah yang terakhir juga sudah paham ya, mental block dan emosional, sedikit-sedikit marah, sedikit melakukan sesuatu yang tidak seharusnya, tidak sewajarnya dilakukan. Ya, lanjut. Kekuatan positif pikiran bawah sadar, sampai di mana kekuatannya. Ya, ini mempercepat kesuksesan, keberhasilan. Kenapa? Karena tidak terganggu dengan beban-beban pikiran. Jadi kita bersih pikirannya, mau belajar ya oke, mau melakukan sesuatu ya dengan semangat, tidak ada gangguan. Ya, itu yang mempercepat kesuksesan, keberhasilan ya. Hatinya tenang, tidak ada rasa cemas, takut, yang ada percaya diri, harus dihadapi apapun kesulitan itu tantangan ya, bukan sesuatu yang waduh kok hidupku sengsara, waduh kok banyak kesulitan dan lain-lain, isinya mengeluh-mengeluh. Yang kedua, mengembangkan intuisi dan kreativitas. Nah, apa itu intuisi? Yang bisa bantu intuisi apa? Pak Andre, intuisi itu apa? Apa? Gimana? Iya. Intuisi itu apa? Opini aja ya Bu Ida ya. Oh ya. Intuisi itu kok seperti kayak macam feeling, tapi berdasarkan punya ada mungkin kayak pengalaman sebelumnya itu yang membantu feeling itu menjadi kayak memang feeling, bukan perasaan aja, tapi perasaan berdata. Sehingga ketika kita menghadapi situasi yang itu tuh kita bisa merasakan ini benar, ini salah, ini kayaknya betul, ini kayaknya tidak cocok, ini kayaknya kok orangnya betul apa tidak benar, itu bisa. Itu namanya intuisi itu. Intuisi berarti memahami sesuatu tanpa kita harus melakukan proses berpikir secara logika, tapi kita sudah bisa memahami. Oh ini begini. Itulah intuisi, itu kira-kira seperti itu ya. Saya pahaminya seperti itu. Jadi kemampuan kita itu tidak usah pakai pikir logika, langsung tahu. Kenapa? Karena mungkin sudah tersimpan dulu di dalam bawah sadar kita. Ini kan ngomongin pikiran bawah sadar kita. Kekuatannya apalah, ini menumbuhkan intuisi, kreativitas. Tidak perlu belajar dulu, pelajari, tapi sudah ngerti. Oh gini. Nah, kreativitas, kreatif juga, pikiran kreatif itu masuk di pikiran bawah sadar. Kemudian penyembuhan diri. Nah, ini penyembuhan diri ini kalau kita punya keyakinan kuat. Karena itu mempercepat, dengan kita yakin ada harapan bahwa kita sembuh, itu mempercepat kita sembuh ya. Kalau saya tuh lututnya sakit, tulang belakang ya lumba-lumba, luasnya banyak penyakit, tetapi ketika menghadapi itu belum tahu masalah seperti ini, tambah stres, tambah cemas, tambah takut
penyakitnya tambah. Tapi ketika pikiran kita balik ya, kita punya keyakinan bahwa, punya harapan bahwa aku bisa sehat, aku bisa cepat sembuh. Kalau aku yakin aku bisa menata diri untuk bisa sembuh, itu membantu penyembuhan. Ya, ini kakek saya yang mestinya dioperasi sekarang tanpa obat, tanpa apa, sembuh, naik turun tangga, yang dulu nggak bisa sekarang bisa. Ini tulang saya yang dulu skoliosis ya, mengkong, ininya juga lumba-lumba luas-luasnya. Sekarang saya berusaha setiap kali diperkatakan ya, bangun tidur itu afirmasi ya, tulang belakangku terima kasih kamu sudah bekerja menopang tubuhku dengan kuat. Saya katakan, tulang belakangku, engkau diberkati Tuhan, engkau sehat, engkau kuat, engkau menopang tubuh ini dengan lurus, dengan tegak seperti besi baja. Padahal dulunya mengkong gini ya, saya agak gini ya, sanggup mungkuk dan sudah ada gejala skoliosis. Nah, itu bukti bahwa penyembuhan itu bisa melalui bawah sadar kita. Artinya apa? Keyakinan kita bahwa kita bisa sembuh, bahwa tubuh juga bisa menyembuhkan dirinya sendiri ya, tentunya dengan iman kita kepada Yang Maha Kuasa, dengan doa yang sungguh-sungguh totalitas kita ya. Kalau Yang Maha Kuasa pencipta kita menghendaki, mengizinkan, memperkenankan kita sembuh, ya pasti sembuh ya. Oke, itu penyembuhan diri. Kemudian menciptakan realitas sesuai harapan. Nah, inilah yang sering tiap hari itu kita juga bisa merasakan bang, menciptakan realitas sesuai harapan. Kalau kita punya harapan sesuatu itu, bawah sadar kita selalu berusaha membantu untuk mencapai itu, untuk merealisasikan itu. Contohnya aja kalau kita bangun tidur ya, kita sudah janjian sehari sebelumnya, besok pagi-pagi bangun, kita enggak usah tenang tuh, sebenarnya enggak perlu pakai alarm beker atau handphone, tapi kita bisa terbangun sendiri sebelum jam itu. Malah lihatnya, kalau sampai kebablasan ya itu tanda-tanda apa ya, yang normal itu mesti kita janjian itu inget ya, itu alarm dalam diri kita sendiri. Ini menciptakan realitas harapannya, aku pagi-pagi sudah janjian mau pergi tamasya misalnya, piknik sama teman-teman jam sekian, mesti ini tidak tenang, ini ingin merealisasikan, mewujudkan rencana kita, keinginan kita, harapan kita ya. Jadi demikian kuatnya, demikian pengaruhnya besar pikiran bawah sadar kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, lanjut. Nah, sekarang cara mengakses dan mengelola pikiran bawah sadar. Cara mengaksesnya gimana? Jadi pikiran sadar itu, pikiran bawah sadar itu menerima apa yang mau ditanamkan oleh pikiran sadar kita. Ya, ketika kita belajar menghafal, maksudnya apa? Supaya kita ingat jangka panjang pun tahu, kita belajar matematika, belajar fisika, bahasa Inggris atau bahasa Jepang, nah itu maksudnya dipakai terus nantinya, diulang-ulang. Nah, itu menjadi kebiasaan masuk di dalam bawah sadar kita. Nah, yang pertama yaitu dengan meditasi dan mindfulness, dengan ketenangan ya. Kita bisa kalau teman-teman mungkin ada yang saat teduh juga, itu bagus ya, menenangkan. Disitulah ketika tenang, critical factor, jadi pikiran sadar, di bawahnya pikiran bawah sadar itu ada yang menunggu, istilahnya ada pintu gerbangnya. Dan ini ketika kita tenang, ketika kita fokus, ketika kita rileks, itu akan terbuka, sehingga apa yang kita mau sampaikan kita tanamkan dalam meditasi. Mindfulness itu ya sekarang ini aku dulu juga sudah Bu Tia ya. Oke. Mindfulness, masih ingat dulu sudah diajarkan Bu Tia juga mindfulness ya. Mindfulness artinya apa? Apa Bu Tia masih ingat kemarin yang disampaikan? Kesadaran penuh. Kesadaran penuh, melakukan sesuatu dengan kesadaran penuh, sampai makan pun disadari. Misalnya makan gado-gado, wah ini sayurnya ini disyukuri, ini seger dari petani ya, segala
yang kita makan masuk ke mulut kita syukuri, itu mindfulness. Kita meletakkan barang yang dulu sering lupa, saya naruh kunci mesti lupa, seringnya lupa. Tapi setelah belajar mindfulness, ketika meletakkan sadar sepenuhnya, aku taruh di atas ini misalnya di meja putih atau di meja coklat atau taruh di kantong atau di mana, itu mindfulness ya. Juga itu sangat membantu ya Pak Pur untuk ingatan, untuk mengingat ya ketika naruh barang, ketika apa ya. Semakin usia bertambah, orang selalu berpikir bahwa ya sudah wajar toh nek sering lupa ya karena faktor U. Tapi kalau kita mau terus meningkatkan ketajaman berpikir kita, memori kita ditingkatkan, ya semua itu bisa kita lalui. Bahkan kita bisa menjadi lebih tajam dalam mengingat. Tapi kita asah terus seperti pisau ya. Kemudian hipnoterapi. Hipnoterapi menggunakan relaksasi ya, ketika kita rileks, fokus, gelombang otak turun ya, kemudian disitulah semua sugesti bisa masuk untuk mengubah pikiran-pikiran, keyakinan-keyakinan yang keliru, yang negatif itu melalui hipnoterapi ya. Di kapan-kapan bahas hipnoterapi ya. Sekarang visualisasi sudah dibahas dulu di teknik Swiss ya, gambaran itu juga penting sekali. Kita membayangkan, kita mengimajinasikan saya sekarang ini seperti ini, tapi saya berharapnya ke depannya saya yakin bisa seperti ini. Itu setiap hari digambarkan terus, itu lebih kuat lagi keyakinannya nanti. Sangat membantu merealisasikan harapan kita, keinginan kita, cita-cita kita ya. Kemudian afirmasi positif sudah ya, tadi berkatakan terus. Self talk positif. Self talk itu apa? Self talk itu berbicara dengan diri sendiri kan, itu masuknya ke bawah sadar. Self talk, kalau orang Jawa itu ada istilahnya apa self talk itu? Apa Pak Pur? Kalau orang Jawa, bahasa Jawa itu kalau self talk itu gerenengan. Bisa gerenengan itu tidak ada temennya, ngomong sendiri ya. Misalnya gini, waduh kok mendung, ya aku nih mau pergi, nanti hujanan, nanti sakit. Tapi itu ngomong sama diri sendiri sebenarnya. Nah itu kan menanamkan keyakinan juga dari bahasa adatnya, keyakinannya apa? Kalau hujan jangan pergi, nanti sakit. Tapi ketika self talknya itu genengan apa, keyakinan dia bahwa wah mendung, tapi nggak apa-apa, kan bisa pakai jas hujan, bisa menghindari hujan, nggak apa-apa, nggak masalah. Itu keyakinan, jadi beda. Dalam kondisi yang sama mungkin respon orang A, si A dan si B bisa berbeda gitu ya. Yang positif kiranya sama yang negatif. Kemudian jurnal emosi dan refleksi. Ya ini sudah ngantuk-ngantuk ini. Refleksi, K keliru, L ya, refleksi. Nah, jurnal emosi dan refleksi. Apa maksudnya? Ya ketika kita stres, lagi jengkel, lagi marah, lagi apa, mending dituangkan di dalam tulisan, kita menulis ya. Nanti juga kita bisa mencari jalan keluarnya. Ya, perasaanku begini-begini. Ditulis ya emosinya. Kemudian refleksi. Refleksi itu seperti kita melihat diri kita sendiri ya, merefleksikan diri. Kita keluar dari diri kita, terus kita melihat aku ini begini, sebaiknya bagaimana, pada itu refleksi. Kemudian pengulangan yang konsisten, repetition itu pengulangan terus yang lama-lama akan menjadi kebiasaan kita. Kalau kita sudah terbiasa, itu pasti masuk di bawah sadar. Oke, sampai sini jelas ya? Ya. Berkaitan ini saya agak tua pemikiran saya loh ya, bahwa daya pemikiran saya itu sering lupa ya. Saya itu sekarang ini sampai tadi bayar telepon, bayar air aja lupa, sampai 3 hari ini baru keringan. Loh wis tanggal 22 nah, kan lupa ini kebiasaan itu terlupakan terus. Ini bagaimana cara kita bisa menanggulangi supaya jangan sampai saya itu ya menghadapi
program-program lupa itu loh. Ini apa karena usia atau karena sudah tua saya belum bisa berpikir ke sana supaya saya itu rutin bisa menghafalkan itu loh. Ya, terima kasih. Ya, faktor usia pasti, pasti. Tetapi kita juga bisa istilahnya apa ya, menghadapi itu, bisa mengatasi itu. Yang penting ada niatnya, ya, ada keinginan untuk tidak menjadi pelupa. Pasti ada usaha, pasti ada yang kita lakukan untuk bisa terhindar dari lupa tadi. Ya, memang faktor usia. Nah, caranya kalau lupa ya ditulis, Pak, bikin tadi. Bikin jurnal sering lupa, ya, saya kok sering lupa. Terus solusinya apa? Terus mindfulness tadi. Ya, bisa dicatat di kalender. Kalau perlu di kertas ditempel di dinding atau di buku, di handphone atau di mana. Semua banyak cara sekarang untuk melawan lupa itu, tergantung kita mau berusaha enggak. Ya, untuk bayar sesuatu pas tanggalnya lupa. Kalau kita enggak fokus ke situ memang kadang-kadang karena kesibukan bisa lupa. Tetapi kalau itu sudah tercatat dan tersimpan di sini kita fokus, itu seperti alarm. Setiap tanggal berapa, oh ya ini tanggal ini aku, itu sudah nanti otomatis, Pak. Tetapi ada keinginan untuk aku tidak lupa lagi, gimana caranya? Aku mau selalu ingat. Nah, intinya di situ. Jadi itu yang terus ditekankan di pikiran kita sehingga nanti menjadi kebiasaan tadi masuk ke pikiran bawah sadar. Bahwa aku kalau lupa aku nyatet. Aku setiap kali kalau lihat tanggal ini misalnya tanggal 20 ya pembayaran misalnya. Tiap tanggal 20 itu diingat-ingat masuk ke pikiran bawah sadar kita. Melalui pikiran sadar kita, pikiran bawah sadar kita itu menangkap apa yang ditanamkan oleh pikiran sadar kita. Ya, seperti ada yang menggambarkan bahwa pikiran sadar itu tukang kebun. Nah, pikiran bawah sadar itu apa, tanah ya kayaknya, tanahnya. Kemudian benih-benih yang ditanam itu adalah perkataan kita, keyakinan kita. Kalau dari dalam diri kita sudah punya keyakinan, aku sudah usianya sudah cukup tua, sudah lansia, ya mesti lalinan, ya mesti tidak bisa ingat, wajar. Seperti itu, kalau itu kita memaklumi. Nah, kalau sudah seperti itu ya bagaimana kita bisa meningkatkan daya ingat kita, karena kita sudah merasa itu wajar kok, nek lalen itu wajar, suka lupa itu wajar, tapi kita lawan, enggak. Selama masih bisa berusaha, tetap berusaha supaya tidak lupa, bagaimana caranya. Nah, itu ya Pak Pur. Jadi bayar itu baru ingat. Saya kemarin bayar dulu. Dipakai mic-nya. Saya bayar ke kasir itu baru ingat. Loh Pak, sudah tanggal 22. Terlambat 2 hari loh, sampai itu baru ingat saya, oh berarti aku lali ya. Ya, tapi jangan diamini bahwa aku lalen, aku lali. Kalau seperti itu menjadi keyakinan dan terus akan seperti itu. Maka itu singkirkan, aku tidak mau lagi jadi lupa. Ini pengalaman terakhir supaya aku ke depannya tidak lupa. Gimana caranya, cari solusinya. Tempel kertas, kalender dilingkari, tulis di HP atau gimana. Jadi semua ada caranya. Jadi kita fokus, selalu diingatkan, lama-lama ingat sendiri. Setiap tanggalnya, belum tanggalnya sudah ancang-ancang, biasanya sudah tahu. Ya, atau sebelum tanggal 20 dilingkari kalender, ini bayar kalau sampai lupa seperti itu. Tapi paling tidak kalau sudah diingat-ingat masuk ke pikiran itu, nanti akan otomatis setiap tanggalnya kita ingat kok. Ya. Kalau gajian ingat enggak Pak tanggal berapa? Enggak ingat? Baru tahu karena itu di BCA. Iya. Maksudnya lagi pun jadi gajian ya. Berarti tidak membutuhkan gaji. Ya, tapi tetap ingat ya. Oke ya, Bu Tia silakan. Ya, Winda, saya mau tanya. Ya Bu, ini kan soal bahas mengelola pikiran bawah sadar ya Bu Indah ya. Tadi juga sudah disampaikan ada 2 kayak sudut pandang, ada yang positif dan ada yang negatif ya Bu Indah. Nah, saya ini orangnya overthinkingan Bu Indah. Nah,
saya itu pengen bertanya bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita itu sudah mengelola pikiran bawah sadar kita itu dengan baik. Karena ketika saya merepetisi kata-kata di kepala saya tadi itu ya Bu ya, itu kadang-kadang yang negatif itu bisa menjadi bahan dasar intuisi saya ketika ngelihat orang lain. Jadi ketika orang lain berperilaku itu patternnya kok saya kenal ya gitu, tapi itu kan negatif ya Bu Indah ya. Jadi kita udah ngejudge orang itu duluan sebelum bahkan kita tuh mau kenal sama dia. Nah itu kan saya merasa apa jangan-jangan pengelolaan pikiran bawah sadar saya ini jelek ya Bu Indah, karena saya malah melihat orang itu belum mau kenal saya sudah ngejudge duluan karena pengalaman-pengalaman sebelumnya perilakunya dia itu membentuk pattern yang kok tebakan saya selalu benar gitu, kok orangnya nanti besoknya akan melakukan hal yang saya pikirkan sama seperti orang yang dulu gitu. Nah apakah itu tandanya saya itu gagal dalam mengelola pikiran bawah sadar saya ya Bu Indah? Soal gagal enggak, kalau menurut saya begini ya, itu juga itu sama persis kalau kita ngalami gini, sering enggak ada teman atau saudara datang ke rumah, setiap datang itu pinjam uang ya misalnya, ngutang. Setiap kali datang kalau enggak ada perlu ngutang enggak pernah datang. Jadi itu terbiasa, terulang-ulang di sini kesimpen di sadar kita. Iki nek teko mesti ngutang misalnya seperti itu ya. Itu kalau datang mesti mau pinjem. Jadi begitu, waduh dia datang misalnya, tahu oh mau masuk rumah, waduh ini saya nyediakan enggak ya dana, mesti ini mau pinjem. Nah karena berkali-kali begitu, sebenarnya itu memang proses yang alami ya, yang normal ya. Tetapi ya kita bisa tarik ke yang jangan memikirkan seperti, tapi yang apa yang objektif, yang berdasarkan apa yang kita alami sebelumnya kita bisa ancang-ancang, tetapi kita tidak sepenuhnya berpikiran negatif seperti itu. Karena pernah juga saya suatu saat pikirannya seperti itu, ketika datang enggak. Tiba-tiba beda. Nanti tumben kok gitu ya kan, datang mau bawa oleh-oleh atau mau memberi informasi apa, sama sekali tidak seperti tadi, tidak mau pinjam atau apa. Nah itu memang karena pola itu berulang-ulang, itu keserap bawah sadar kita sehingga kita melihat itu sebenarnya memang alami ya seperti itu. Tetapi jangan sampai kita kebablasan untuk menilai yang negatif terhadap orang itu, karena kan belum terbukti kita sudah ngejudge. Ya itu memang yang penting kita kan waspada, kita bentengi diri kita untuk pikiran negatif kita buang, kita tetap biasa tenang. Tadi kan positif negatif, untuk apa yang positif itu gimana? Kalau kita pikirannya positif, kita tuh artinya tenang, damai, tidak takut, tidak bingung, tidak cemas, ya toh, tenang. Di dalam ketenangan kita ini banyak positifnya, banyak bukan positif, banyak keuntungannya ya. Waktu tenang kita bisa berpikir. Ketika kita jengkel, marah, pikirannya mesti kacau. Nah, seperti itu. Jadi kalau seperti itu prosesnya sih wajar ya, memang kejadian itu bisa sampai melekat. Sekarang ngelolanya karena sudah terlanjur seperti itu, menilai si A seperti itu, si B seperti itu, mungkin dalam hal yang tertentu apa itu, ya kita cari solusinya dalam arti masalah sebenarnya apa toh yang mengganggu aku, itu dicari akarnya apa sebetulnya. Dan ini aku keliru ndak menilai seperti ini, karena bayangan keyakinan kita itu sudah istilahnya kita sudah memberi stempel si A itu seperti itu gitu loh. Padahal tidak selalu kan, nah, seperti itu. Terus juga kalau ada yang mau perlu diluruskan terhadap si A yang kita nilai itu, kita ajak bicara. Mungkin dengan begitu kita lebih tahu dalam, ternyata selama ini pikiranku keliru ya gitu terhadap salah paham. Ternyata tidak begitu orangnya, tidak seperti yang tak pikirkan, seperti itu. Ya kira-kira gitu. Terus kita bisa menenangkan. Ya kita sekarang ini juga banyak hal-hal yang mungkin kehidupan sehari-hari pasti hal-hal yang menjengkelkan, yang negatif itu selalu ada. Tapi bagaimana kita itu merespon. Jadi seperti yang dulu pernah kita bicara, bukan yang menjadi yang reaktif, ya. Tetapi ketika orang ini datang mau apa seperti lagi ya, kita hanya berpikir aku merespon bagaimana. Sebisaku, kan tenang, enggak harus memaksakan. Kalau dia marah misalnya, aku harus bagaimana, ini respon yang kita berikan, bukan reaktif. Datang langsung, gue pasti mau gini toh, wah langsung marah-marah atau gimana. Itu kan terlalu reaktif. Tetapi kita bukan reaktif, istilahnya kita meresponnya bagaimana, responsifnya bagaimana.
Terima kasih Bu Indah. Ya. Ada lagi, kalau tidak ada ini hampir selesai ya. Nah, kesimpulan bahwa pikiran bawah sadar kita adalah bagian dari pikiran yang masih bisa diakses meskipun tidak aktif kita pikirkan. Kita tidak nyadari, terekam semua masuk ke bawah sadar, artinya seperti itu ya. Kemudian semua perubahan luar berawal dari perubahan dalam. Perubahan luar itu apa? Yang kita tunjukkan kepada orang itu perilaku kita. Perilaku kita itu kan dipengaruhi oleh bawah sadar kita, kebiasaan kita, keyakinan kita, nilai-nilai. Jadi semua perubahan luar berasal dari dalam kita sendiri bagaimana. Kemudian ubah cerita bawah sadar Anda, maka hidup Anda pun berubah. Nah, itu ya. Kita tidak bisa mengendalikan langsung pikiran bawah sadar, tetapi kita bisa memprogramnya lewat pikiran sadar. Tidak bisa mengendalikan langsung, tapi bisa memprogramnya lewat pikiran sadar kita, yaitu dengan contohnya salah satunya afirmasi atau visualisasi dan pola pikir yang kita ulang terus menerus. Begitu pikiran bawah sadar menerima suatu gagasan, ya, menerima gagasan, ia akan bekerja keras loh. Ini tahu bekerja keras untuk mewujudkannya dalam kenyataan hidup kita. Kita dibantu karena 90-95% itu memang kita dikendalikan oleh pikiran bawah sadar kita. Jadi begitu pentingnya, ya, ubah pola pikir negatif menjadi positif untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Nah, ini masih ada sedikit. Nah, kendalikan pikiranmu, maka kamu mengendalikan hidupmu. Ya, kendalikan pikiranmu, maka kamu mengendalikan hidupmu. Karena hidup dikendalikan oleh pikiran. Jadi kita mengendalikan pikiran. Jadi seperti itu ya. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya kira cukup. Ya, oke. Iya. Demikian. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, sampai ketemu di presentasi yang akan datang. Terima kasih.